Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Dan kita sudah sampai pada Yunus pasal yang keempat dan Mika pasal yang pertama. Nah saudara, pada pasal yang keempat ini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Atau bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak pilih-pilih, karena maksud Tuhan dan rencana Tuhan semua orang harus diselamatkan, termasuk Niniwe. Niniwe mungkin bisa dibilang bahwa juga adalah musuh dari Israel. Tetapi buat Tuhan itu bukan karena Niniwenya, tetapi karena bagaimana semua orang ini diselamatkan. Nah, persoalan Yunus ini bukan karena persoalan Allah ingin menyelamatkan Niniwe, tapi persoalan Yunus ini adalah karena persoalan di mana dia tidak sungguh-sungguh mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Yunus tidak serius dengan Tuhan. Dia lebih mengkhawatirkan keamanan lahiriah, ya. Dia masa bodoh dengan apa yang disebut dengan hal-hal rohani. Dia lebih suka Niniwe ini dibinasakan. Makanya pada pasal-pasal sebelumnya Alkitab berkata bahwa Niniwe lari dari panggilan Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin supaya Niniwe ini dibinasakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak sama seperti cara berpikirnya manusia atau keinginan manusia. Tuhan ingin supaya semua orang percaya dan bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini orang lebih melihat kepada keberhasilan gereja, ya. Tidak melihat kepada apa yang menjadi kehendak Allah dan keinginan Allah yang sedang Allah lakukan bagi manusia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada pasal yang keempat akhir dari kitab Yunus ini, Allah ingin supaya orang-orang Niniwe bertobat, ya. Dan kita percaya bahwa keinginan Tuhan ini juga sedang dilakukan untuk setiap kita. Kita sadar, kita bertobat, maka kita akan diselamatkan. Kemudian Mika pasal yang pertama, saudara, kita melihat di sini bahwa ada seorang hamba Tuhan, ya, yang tinggal di desa, yang tinggal di kampung, tetapi ikut mencermati apa yang sedang terjadi di kota Israel dan Yehuda, ya. Seorang hamba Tuhan yang ikut mencermati, ikut melihat, ikut memperhatikan apa yang sedang terjadi, akibat-akibat yang mereka alami dalam sepanjang hidup mereka, membuat mereka makin lama makin merosot, iman mereka makin jauh dari Tuhan, karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin atau oleh para pemuka-pemuka agama. Yang pertama yang diperhatikan oleh Mika adalah karena korupsi, ya. Korupsi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Israel dan Yehuda. Nah, Mika mengamati bagaimana tuan-tuan tanah yang kaya menindas orang-orang miskin. Nah, ini sering terjadi, saudara, ya. Orang kaya biasanya lebih dominan, ya. Orang miskin selalu jadi pesuruh. Tapi ketika itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, ketika itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, saudara, maka Tuhan tidak suka, ya. Nah, ini korupsi, saudara, terjadi di tengah-tengah Israel dan Yehuda. Korupsi ini lebih disoroti oleh Mika, itu terjadi di Yerusalem, saudara. Bayangkan, ini terjadi di Yerusalem dan ini sedang marak terjadi, saudara. Sehingga Mika mencermati ini dan memperhatikan ini dan sekaligus menegur para pemimpin-pemimpin agama. Yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Israel dari Yehuda adalah penyelewengan hukum. Hukum ini harus ditegakkan oleh orang-orang penegak hukum, saudara. Orang-orang penegak hukum ini seharusnya tahu. Ketika kita tahu ini benar, ketika kita tahu ini salah, maka kita harus bisa membedakan. Kalau ini benar, ya benar. Kalau tidak, ya tidak, saudara. Yang salah, ya salah, ya. Kita harus bisa membedakan. Nah, sehingga, saudara, ketika Mika masuk ke sana, Mika melihat dan memperhatikan serta mencermati apa yang sedang terjadi, maka Mika menegur para pemimpin-pemimpin agama itu. Dan ini terjadi, saudara, di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin agama. Penyelewengan hukum yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang penegak hukum, saudara, anehnya semuanya terjadi dalam suasana keagamaan yang palsu. Saudaraku, yuk
kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang tidak benar kita perbaiki. Yang benar kita sempurnakan. Supaya kita terus menjadi benar. Dua hal penting ini, saudara. Yang pertama, korupsi. Korupsi harus tidak ada lagi di mana-mana, saudara. Karena korupsi ini akan merusak banyak hal. Yang kedua, penegakan hukum harus benar. Supaya orang yang mengikuti di belakangnya akan menjadi benar. Saudaraku, apa yang kita renungkan pagi hari ini akan sedang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Dan kita berdoa, sekalipun kita tinggal di sebuah kampung, sekalipun kita tinggal di sebuah desa, atau mungkin kita di dalam kota tapi tidak begitu dieksplor saudara ke atas, tapi kita harus bisa memberikan sumbangsi kita untuk menegakkan dan menyampaikan kebenaran. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.